Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Navia Nurul Fitri dari kelas 12 IPA 3. Saya dari Sekolah Man 1 Samarinda. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kritik novel sastra yang berjudul Cinta Kita Yang Rasa, karya dari Aryana Octavia. Sebelum lanjut ke bagian sinopsis dan juga kritiknya, saya ngejelasin sedikit dulu tentang si buku ini. Nah, Cinta Kita Yang Rasa ini ditulis oleh Aryana Octavia pada tahun 2019 dan diterbitkan oleh Gagas Media di kota Jakarta Selatan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian sinopsis. Jadi pada buku ini menceritakan tentang persahabatan antara laki-laki dan juga perempuan yang bernama Adit dan juga Tiara, biasa disebut Tiara. Nah, mereka ini sudah berteman sejak mereka menduduki bangku SMA hingga sekarang mereka sudah sama-sama bekerja. Pertemanan mereka yang cukup lama ini membuat hubungan mereka semakin dekat. Tiara sangat mengetahui Adit, begitupun sebaliknya. Namun soal perasaan, apakah mereka sama-sama tahu? Yap, pada buku ini sebenarnya mereka memiliki perasaan yang sama. Adit memiliki perasaan yang lebih kepada Yara lebih dari seorang sahabat. Begitupun Yara. Namun keduanya sama-sama diam karena mereka merasa perasaan itu tidak sepantasnya muncul dalam hubungan mereka. Dalam artian, perasaan itu tidak boleh menghancurkan persahabatan mereka yang sudah lama mereka bangun. Yang katanya sih persahabatan tidak boleh dirusak dengan percintaan. Pemikiran itulah yang membuat mereka mencari pasangan lain. Bukan mereka, lebih tepatnya Yara. Yap, Yara memanglah gadis yang sangat polos bahkan bodoh dalam percintaan. Dia sangat amat mudah mempercayai omongan lelaki, hingga itulah yang membuat dia seringkali ditipu dan juga dimanfaatkan oleh beberapa pria. Bisa dibilang Yara ini seorang yang sangat naif, padahal orang itu sudah sangat amat nampak bahwa dia itu tidak tulus. Dan Adit selalu memberitahunya, tetapi Yara tetaplah dengan Yara. Dia akan tetap keras kepala dan merasa bahwa laki-laki yang selama ini bersamanya pasti mencintainya dengan tulus, bukan seperti yang diomongkan oleh Adit. Namun ternyata apa yang Adit katakan benar, dan seringkali benar. Lelaki yang selama ini dengan Yara dan Yara kira tulus mencintai Yara, ternyata tidak sebaik aslinya. Pikiran itulah yang membuat mereka memilih untuk mencari pasangan lain. Lebih tepatnya Yara. Yara bisa dibilang seorang yang polos bahkan bodoh soal cinta. Ia bisa dengan gampangnya menaruh hati pada seseorang yang mendekatinya. Karena sifat polosnya itu, ia seringkali disakiti oleh banyak pria. Yara selalu merasa orang itu mencintainya dengan tulus seperti ia mencintai orang tersebut. Padahal sebenarnya hal itu tidak sepenuhnya benar. Kebodohan itulah yang membuat Adit selalu merasa geram. Dan di novel ini menceritakan tentang hubungan Yara dengan pacarnya yang bernama Rian. Yap, sebenarnya Rian ini seorang yang baik, royal, perhatian juga dengan Yara. Namun Adit tetap saja tidak suka. Kenapa? Karena Rian itu selalu menuntut Yara secara tidak langsung. Rian ingin Yara terlihat lebih feminim dan lain sebagainya. FYI, sebenarnya Yara adalah seorang yang tomboy. Namun dengan Rian, ia rela mengubah jati dirinya. Yang awalnya Yara selalu menggunakan kaos oblong dan juga celana gombrong, kini Yara mengubah dirinya untuk menggunakan dress dan juga rok seperti apa yang Rian mau. Dari awalnya Yara yang tidak bisa make up, kini ia berusaha untuk bisa make up seperti apa yang Rian mau. Hal itu hanya dilakukan hanya di depan Rian, agar Rian merasa senang bertemu dengan Yara dan agar Yara bisa memenuhi ekspektasi Rian. Hal itulah yang membuat Adit tidak suka dengan Rian, karena Adit merasa Rian tidak mencintai Yara sepenuhnya. Karena menurut Adit, jika seseorang mencintai Yara, maka ia harus menerima kekurangan dan kelebihan Yara. Dia tidak boleh mengubah Yara seperti apa yang dia mau, karena dia merasa Yara adalah Yara, bukan Yara seperti apa yang dia inginkan. Namun perkataan Adit kepada Yara tentu saja sia-sia, karena lagi-lagi Yara adalah seseorang yang naif. Karena Yara merasa ia bahagia dengan Rian. Walaupun sehabis bertemu dengan Rian, Yara selalu saja mengeluh kepada Adit karena dia tidak bisa menjadi diri Yara yang sebenarnya. Nah, itu dia tentang Yara. Namun bagaimana dengan Adit? Apakah Adit mencari pasangan lain? Pada novel ini diceritakan bahwa Adit tidak menjalin hubungan dengan wanita manapun. Padahal menurut Yara, banyak sekali wanita cantik, pintar yang mendekati Adit. Namun, Adit tetap saja tidak tertarik. Adit memang seringkali dekat dengan beberapa wanita. Namun, Adit tidak menganggap itu serius dan menganggap itu hanya main-main saja. Yara pun sebenarnya bingung kenapa Adit tidak
mau menjalin hubungan dengan wanita manapun. Karena sebenarnya sejak Yara bersama dengan Adit sejak dia di bangku SMA, tidak pernah sekalipun Adit bercerita bahwa dia menyukai seorang wanita. Selama ini memang dia dekat dengan wanita. Namun tidak ada yang benar-benar serius Adit dekati untuk dijadikan seorang pacar. Yara juga pernah bertanya perihal tersebut kepada Adit. Namun selalu saja Adit menjawab dengan candaan dan jawabannya itu saja. Singkat cerita, pada suatu ketika ada suatu hal yang membuat hubungan Yara dan Adit itu merenggang. Kerenggangan hubungan mereka itulah yang membuat akhirnya mereka merasa sadar akan perasaan mereka yang sebenarnya. Yang awalnya mereka merasa bahwa hubungan mereka hanya sekedar sahabat, namun kini mereka merasa lebih dari itu. Mereka merasa saling membutuhkan, Yara butuh Adit, begitupun sebaliknya. Hal itulah yang membuat mereka akhirnya berpikir bahwa sebenarnya rasa yang mereka miliki bukanlah rasa sebagai seorang sahabat, melainkan rasa cinta yang selama ini tidak pernah mereka ungkapkan satu sama lain. Nah, untuk kelanjutan ceritanya bagaimana, kalian bisa langsung baca aja di judul buku Cinta Kita Yang Rasa karya Ariana Octavia. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian kritik nih teman-teman. Sebenarnya dari buku ini apa sih yang kurangnya? Oke, sebelum ke bagian kekurangan, kita lihat dulu nih bagian-bagian yang plus dari buku ini. Pertama, buku ini tuh menggunakan bahasa yang sebenarnya tuh sangat amat mudah dipahami. Jadi sebenarnya kalau kalian tipikal orang yang tidak terlalu suka membaca, itu sebenarnya kalian akan tetap bisa enjoy membaca buku ini karena bahasanya tidak berat dan masih bisa kita pahami sebagai kaum awam yang jarang membaca. Itu yang pertama. Yang kedua, buku ini tuh alurnya itu enggak yang naik turun membuat kita bingung. Alurnya itu sederhana namun terasa. Jadi bukan alur yang benar-benar biasa aja gitu, enggak. Dia tetap membawa alur yang berat namun tetap bisa kita nyambung gitu loh, bisa kita pahami gitu. Kalau kekurangannya apa sih? Nah, sebenarnya ini tuh selera ya teman-teman. Ada orang yang memang suka membaca dengan tulisan yang menggunakan bahasa baku, ada juga yang menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, bagi orang yang suka membaca buku dengan menggunakan kalimat dan bahasa yang baku, pasti mereka akan ngerasa buku ini memiliki kekurangan karena bahasa yang digunakan itu benar-benar bahasa yang santai, bahasa yang menggunakan bahasa sehari-hari, bukanlah bahasa yang baku gitu itu. Tapi kalau kalian emang tipikal orang yang suka baca buku dengan santai dan enjoy, buku ini benar-benar bagus buat kalian baca. Dan untuk ending, menurutku ini endingnya cukup memuaskan. Dan juga pastinya endingnya itu tidak menggantung. Jadi buat kalian yang membaca buku ini itu cukup recommended dan bisa dibaca dari umur 13 tahun ke atas. Itu aja mungkin penjelasan dari aku mengenai kritik novel sastra yang berjudul Cinta Kita Yang Rasa karya Ariana Octavia. Mungkin kalau dari kalian sudah pernah baca buku ini, kalian bisa tulis di komentar apa sih yang kalian dapatkan dari buku ini. Terus sebenarnya nggak bisa menjelaskan lebih lanjut tentang buku ini karena takutnya malah ke spoiler gitu sama kalian. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung baca aja buku ini. Segitu aja dari aku, semoga bermanfaat. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.